Halo semuanya, selamat datang kembali. Gini, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngobrolin sebuah materi yang super menarik dari bulan katekese liturgi. Judulnya, Ekaristi, Sukacita dan Pengharapan Masa Depan. Yang bikin teks ini spesial, dia tuh nawarin sudut pandang yang sangat membumi, gampang dimengerti, tapi di saat yang sama, maknanya dalam banget soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam praktik iman Katolik. Jadi yuk langsung aja kita bedah materinya sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, kisah calon baptis. Jadi teks ini tuh dibuka dengan sebuah cerita nyata yang ya relate banget lah sama kehidupan kita. Diceritakan ada seorang rama atau pastor paroki yang lagi ngewawancarain seorang bapak. Nah si bapak ini lagi dalam proses nih buat gabung jadi umat Katolik. Terus sang rama nanya satu pertanyaan yang wajar tapi mendasar banget. Mengapa bapak kok mau dibaptis menjadi orang Katolik? Pastinya sang rama udah punya ekspektasi dong. Dia ngira bapak itu bakal ngasih jawaban teologis yang berat-berat. Atau mungkin alasan kayak, oh saya kagum waktu Paus datang ke Indonesia kemarin. Pokoknya Rama ini udah siap dengar jawaban yang konseptual banget lah. Tapi, dengerin deh jawaban asli si bapak ini. Dia sama sekali nggak nyinggung teologi yang rumit. Dia justru bilang gini, Rama, saya pengen jadi Katolik soalnya saya seneng banget tiap lihat orang Katolik pulang dari gereja. Mereka tuh kelihatan gembira, terus hidupnya rukun-rukun di desa saya. Wah, pesona dari jawaban ini justru ada di kesederhanaannya kan? Teks ini nekenin kalau kesaksian hidup sehari-hari, sukacita dan kerukunan yang benar-benar kelihatan di mata orang, itulah yang jadi pendorong utama buat Bapak tadi. Bukan karena buku teologi tebal yang dia baca, tapi murni karena senyum dan kedamaian dari tetangga-tetangganya. Nah, cerita tadi bawa kita nyambung ke bagian kedua nih, sumber sukacita, yaitu perayaan Ekaristi. Setelah dengar kisah yang cukup menyentuh tadi, materi ini ngajak kita buat gali lebih dalam lagi, nyari tahu penjelasan teologis di balik kegembiraan yang kelihatan banget tadi. Kok bisa sih umat ini kelihatan beda banget pas jalan pulang dari gereja? Jadi pertanyaan utamanya sekarang bergeser nih. Dari mana sih sebenarnya umat Katolik dapat sukacita ini? Ini penting banget, soalnya kita diajak buat pindah fokus dari sekedar ngelihat orang senang-senang di luar ke akar spiritual dari kebahagiaan itu sendiri. Dan menurut materi ini, jawabannya lumayan straightforward loh. Dijelasin secara gamblang kalau sumber utama dari sukacita itu ya perayaan Ekaristi yang terus-menerus. Lebih spesifiknya lagi, teks ini nyebutin kalau di dalam seluruh rangkaian misa, terutama pas komuni suci, umat tuh bener-bener menyambut dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Jadi sukacita yang dilihat si bapak tadi bukan cuma karena umat abis asyik mumpul-mumpul ketemu temen ya, tapi bener-bener hasil langsung dari sebuah perjumpaan spiritual. Untuk ngasih pondasi yang lebih kuat, teks ini dengan cantiknya masukin kutipan dari sumber yang otoritatif banget. Mengutip Paus Fransiskus dari dokumen Evangelii Gaudium, bab 1, teks ini menegaskan kalau sukacita sejati itu cuma bisa ngalir dari orang yang udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Penulisnya pakai kutipan ini buat ngingetin kita bahwa kegembiraan umat yang dilihat oleh calon baptis tadi itu bukan sekedar happy-happy biasa. Itu adalah kegembiraan spesifik yang lahir dari ritus Ekaristi. Supaya makin clear, di bagian ketiga ini kita bakal bahas bedanya rasa senang versus sukacita batiniah. Nah, ini dia pembedaan yang krusial banget supaya kita nggak salah nangkep apa yang ditawarin sama Ekaristi. Penulis teks ini pakai analogi yang menurut saya ngena banget dan gampang dimengerti. Kita harus bisa ngebedain antara rasa senang yang sifatnya cuma sementara dan jasmania sama sukacita batiniah. Bayangin deh, kamu lagi ditraktir makan enak banget, porsinya gede, gratis pula. Pasti senang luar biasa kan? Tapi jujur aja, beberapa jam kemudian, ya pasti bakal lapar lagi kan? Rasa senangnya hilang begitu perut kosong. Nah, sebaliknya, sukacita batiniah yang didapat dari Ekaristi itu sifatnya internal dan tahan lama. Ini bukan soal muasin perut yang keroncongan, tapi ngisi sesuatu yang jauh lebih dalam di jiwa kita. Disinilah teks ini ngenalin satu istilah teologis yang mungkin kedengarannya rada berat. Dimensi eskatologis. Wih, apaan tuh? Jangan keburu pusing dulu. Teks ini mendefinisikannya dengan lumayan simpel kok, yaitu mengalami hidup ilahi yang mengandung hidup kekal. Maksudnya gimana? Sukacita batiniah yang awet tadi tuh bukan cuma sekedar mood yang lagi bagus atau perasaan happy secara psikologis, tapi itu tuh sebenarnya sebuah koneksi langsung dengan keabadian. Jadi, pas umat ngerayain Ekaristi, mereka tuh ibaratnya lagi mencicipi sepotong keabadian di masa sekarang. Keren banget kan? Dan konsep itu nyambung langsung ke bagian keempat kita, pengharapan hidup kekal. Ini ngebawa kita ke puncak pembahasannya.
Materi ini nggak ngebiarin janji keabadian tadi ngambang jadi konsep yang teoretis doang loh. Penulis langsung merujuk ke fondasinya di kitab suci, tepatnya di Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Di situ dibilang dengan sangat eksplisit kalau tindakan komuni, yaitu makan daging dan minum darahnya, itu ngasih hidup yang kekal dan janji kebangkitan di akhir zaman. Jadi jelas ya, ayat ini dipakai buat buktiin kalau ekaristi itu bukan cuma soal ngasih enjoy atau sukacita buat hari ini aja, tapi juga pegangan atau jaminan pasti buat akhir zaman nanti. Nah, yang bikin saya makin takjub, materi ini ngasih unjuk kalau konsep raksasa tentang hidup kekal ini sebenarnya nggak jauh-jauh. Semuanya tersembunyi persis di depan mata kita, di dalam doa-doa rutin yang didengar sama umat setiap minggunya. Coba deh perhatiin, setiap kali umat nutup doa dengan kata-kata, sekarang dan selamanya. Terus pas pastor nyebut nama para orang kudus di doa syukur agung, yang mana itu nunjukin persekutuan dengan mereka yang udah ada di alam baka. Atau pas ngucapin doa kemuliaan, sepanjang segala abad. Sadar nggak sadar, lewat doa-doa harian, itu umat lagi terus-terusan negasin dimensi eskatologis tadi. Keabadian itu bener-bener realitas yang selalu diulang dan dihidupi dalam rutinitas ibadah mereka. Sebagai penutup, materi ini ngerangkum semuanya dalam satu statement yang powerful banget. Ekaristi senantiasa membuat kita ambil bagian dalam hidup Allah yang kekal. Gila ya, kalau kita tarik mundur lagi, kita mulai pembahasan ini dari sebuah cerita simpel tentang bapak yang nyari kerukunan dan senyum tulus dari tetangganya di desa. Terus pelan-pelan kita dibimbing buat ngelihat bahwa ternyata di balik senyuman umat yang sederhana itu ada janji agung tentang keabadian yang lagi mereka hidupi. Jadi ini ninggalin satu bahan renungan yang bagus banget buat kita semua. Seberapa sering sih kita sadar kalau kegembiraan-kegembiraan kecil yang kita lihat dan rasain dalam komunitas bisa jadi merupakan pantulan dari sesuatu yang abadi? Makasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini sampai habis. Teruslah semangat belajar dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.